Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'athahu Allahu lin-nasi basyiran wa nadhira. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jami'a. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan tentunya setiap muslim mengakui dan ingin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk membuktikannya diperlukan bukti dan tanda-tanda yang dapat dijadikan sebagai standar kebenaran pengakuan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila pengakuan tidak diwujudkan dengan bukti, maka apa artinya sebuah pengakuan cinta? Karena tidak semua pengakuan cinta dianggap benar kecuali jika diwujudkan dengan bukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukti dan tanda-tanda tersebut menunjukkan kecintaannya yang hakiki. Semakin banyak memiliki bukti dan tanda-tanda tersebut, maka semakin tinggi dan sempurna kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengikuti ajaran yang disampaikan sesuai dengan Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita wajib membaca, mempelajari dan menerapkan aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Dengan kita membaca, mempelajari dan menerapkan isi dari Al-Qur'an, hal itu tersebut menegaskan keimanan kita. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Al-Adab dari Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau pernah mengatakan, tidak ada seorang yang sanggup bertanya kepada dirinya sendiri terkait dengan dirinya sendiri, terkait kadar kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Al-Quran. Jika dia mencintai Al-Quran, maka itu pertanda dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka sudah selayaknya bagi setiap muslim agar Al-Quran punya bagian besar dalam dirinya, yaitu dengan membaca dengan sebenar-benarnya bacaan, mentadabburi ayat-ayatnya, berusaha memahami maknanya, serta mengamalkan konsekuensinya ayat-ayatnya. Sebagaimana ungkapan Ibnul Qayyim, seandainya manusia mengetahui apa yang ada di balik bacaan Al-Quran dengan tadabbur,
niscaya mereka akan menyebutkan dirinya dengan bacaan Al-Quran dan menyampingkan selainnya miftah dari sa'adah. Lalu yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran ayat 31. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semakin kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita seharusnya semakin mencintai ajaran dan sunnah-sunnahnya. Apabila kita telah melaksanakan sunnah Rasul, pasti kita akan lebih bersemangat untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memastikan bahwa apa yang kita lakukan setiap hari adalah sah dan memiliki beberapa dasar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu yang kedua, selalu bersolawat, memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak solawat khususnya di malam dan di hari Jumat merupakan sunnah yang disukai para pecinta Nabi. Mereka yang banyak bersolawat berarti ia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad di setiap hari, sama saja dengan meminta kedamaian, keberkahan dan rahmat atas Rasul tercinta. Dan setiap kali kita melakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kita 10 kali berkah dan rahmat di dalam hidup kita. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya ia pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika kalian mendengarkan seseorang muadzin azan, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan. Kemudian bersolawatlah kepadaku, karena sungguh siapa yang membaca solawat untukku 1 kali solawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat untuknya, merahmatinya 10 kali lipat. Kemudian mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untukku sebuah wasilah atau perantara, maka sungguh hal itu akan adalah tempat di surga yang tidak diperkenankan menempatinya kecuali untuk seseorang hamba yang mendapatkannya. Maka siapa yang memintakan wasilah untukku, ia halal mendapatkannya syafaat dariku. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir adalah dengan mendadukan beliau sebagai manusia biasa yang mendapatkan keutamaan, menaati setiap perintahnya, mencintainya melebihi cinta kepada manusia manapun, serta beribadah hanya dengan apa yang diajarkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah pada kesempatan Jumat siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
اللهم صل وسلم وزد ونعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابته أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي عن المشاركة لسائر البشر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.